Shalom, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam renungan di hari ini. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan dan mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita datang pada Tuhan supaya Tuhan membuka hati kita, membuka pikiran kita, sehingga apa yang Tuhan berikan pada hari ini bisa kita tangkap. Mari kita berdoa dulu. Bapa, kami mengucapkan syukur atas segala berkat kasih karunia-Mu yang besar dalam hidup kami Tuhan. Ampuni juga kesalahan kami Tuhan setiap hari Tuhan, karena kami sering keluar dari jalur-jalur-Mu Tuhan. Tuhan, ini hamba-Mu mau mendengarkan firman-firman-Mu Tuhan. Beri hati yang baru Tuhan, beri telinga yang baru Tuhan, beri pemikiran-pemikiran yang baru Tuhan, sehingga apa yang Engkau sampaikan bisa kami terima dengan baik dan kami bisa melakukan dalam kehidupan ini Tuhan, semuanya demi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kuserahkan segala doa permohonan dalam kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa, amin. Ya, di hari ini kita mau belajar di Kisah Para Rasul pasal yang 9 ayat 1 sampai yang ke 18. Perikopnya tentang Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat di kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengarlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau?" "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan kukatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, tetapi banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dan dari iman-iman kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, 'Pergilah,
sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan memasuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, "Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri padamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Jadi ini perikopnya berbicara tentang Saulus yang bertobat. Saulus sebelum bertobat namanya Saulus, tapi setelah pertobatan namanya berganti dengan Paulus. Tapi di sini saya menangkap bukan tentang Saulus menjadi Paulus. Yang saya kita mau belajar tentang hari ini, untuk menjadi Paulus, Saulus harus mengalami beberapa hal dalam hal ini. Yang pertama itu adalah waktunya Tuhan. Kalau waktu Tuhan sudah datang, kita mau kemana? Kita tidak bisa. Tuhan akan mengejar kita. Pada perikop ini, apa Saulus merencanakan hal itu? Tidak. Saulus tidak merencanakan. Bahkan Saulus merencanakan pembunuhan. Saulus merencanakan apa? Membuat surat kuasa untuk menangkapi orang-orang yang di dalam Kristus. Itu rencana Saulus. Tetapi yang terjadi apa? Rencana Tuhan. Di perjalanan menuju ke Damsyik, Saulus rebah. Di situ Tuhan berbicara. Jadi perubahan seseorang itu dimulai dari Tuhan, karena orang itu tidak bisa merubah orang lain kecuali Tuhan itu sendiri. Dan waktu Tuhan kalau sudah datang, kita tidak bisa lari manapun. Tuhan pasti mengejar. Seperti apa yang terjadi pada Saulus ini. Kenapa? Karena Saulus ini sudah dipilih oleh Tuhan. Dan Tuhan kalau sudah memilih seseorang, itu tidak pernah salah. Jadi apa yang sudah ditentukan Tuhan itu pasti terjadi. Termasuk yang terjadi pada Saulus. Yang kedua, perubahan seseorang dalam pertobatan itu harus dari diri kita sendiri. Yang pertama dari Tuhan, memang sudah waktunya Tuhan. Yang kedua dari diri kita sendiri. Setelah dari Tuhan, kita menerima ndak. Setelah itu dari diri kita sendiri yang menentukan. Kalau di perikop ini Saulus menerima ndak? Dia menerima, makanya dia bangun dan menuju ke kota yang dituju oleh Tuhan Yesus. Walaupun dengan
mata tertutup. Andaikan Saulus menolak, apa bisa terjadi perubahan Saulus menjadi Paulus? Tak mungkin terjadi. Di situ harus ada kedua belah pihak. Ya Tuhan, dia memang sudah waktunya. Tuhan dari pihak Saulus sendiri, dia harus menerima apa yang sudah diperintahkan Tuhan. Itu baru terjadi suatu pertobatan. Yang ketiga, pertobatan itu juga ada orang lain yang membantu dalam pertobatan kita. Memang orang lain itu dipakai Tuhan untuk membantu dalam pertobatan kita. Di sini siapa? Ananias. Andaikan Ananias menolak karena dia melihat Saulus telah membunuh banyak orang, membunuh orang-orang yang percaya pada Kristus. Kalau dia menolak, apakah bisa terjadi Saulus bertobat? Ya mungkin bisa terjadi, tapi harus mengulang lagi. Dan itu waktunya kapan? Masih belum tentu. Jadi semuanya harus sesuai dengan rencana Tuhan dan harus taat menjalani apa yang Tuhan perintahkan. Dari pihak Saulus, dari pihak Ananias, semua harus kerjasama dengan baik. Karena semua sudah ditentukan Tuhan, semua sudah dipilih Tuhan. Jadi dalam pelayanan kita seringkali kita tidak nyadar bahwa kita itu dipilih Tuhan untuk mengubah seseorang, untuk mengubah orang itu menjadi ke dalam jalannya Tuhan. Maka kalau kita dapat sesuatu dari Tuhan ataupun mungkin melalui gembala kita, melalui pengkhotbah kita, jangan pernah menolak. Kalau memang Tuhan suruh, kita jalankan. Jangan sampai kita menghambat rencana Tuhan itu sendiri, sehingga orang lain yang harusnya bertobat, yang harusnya kembali pada Tuhan, karena kita menolak itu, justru sesuatu yang besar itu tidak terjadi. Kita harus taat apa yang Tuhan perintahkan. Jadi jangan dikira kita pelayanan itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Terkadang kita tidak nyadar, kita tidak menyadari. Kita pelayanan itu pasti berkaitan dengan orang lain. Pasti yang intinya ada buah-buahnya. Maka di sini karena semua taat, waktu Tuhan sudah datang, sudah tepat, maka Saulus terjadi menjadi Paulus, Saulus yang bertobat. Mari kita selalu percaya apa yang diperintahkan Tuhan dan kita harus melakukan. Jangan sampai kita justru menghalang-halangi apa yang Tuhan rencanakan. Di sini Paulus itu rencananya beda. Saulus rencananya beda. Dia tidak mau bertobat, justru dia mau membunuh. Tapi waktu Tuhan yang menentukan. Kalau waktu Tuhan sudah datang, siapapun tidak bisa menolak. Bahkan ini yang terjadi apa? Mata Saulus tidak biasa melihat lagi. Dan yang terjadi apa? Saulus menerima pertobatan itu dengan dia berjalan ke kota yang ditunjukkan Tuhan, ke rumah Yudas. Dan dia di situ berdoa. Itu sikap dari kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita sudah mendapat perintah, mendapat
yang Tuhan suruh, kita harus jalankan. Jangan sampai kita keluar dari jalan-jalan yang sudah Tuhan tentukan. Ya, terima kasih kita pembelajaran tentang firman Tuhan di pagi hari ini. Mari sebelumnya kita mau tutup dengan doa biar Tuhan bisa pakai siapa saja untuk membuka jalan orang lain untuk bertobat. Mari kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas segala berkat kasih karunia-Mu besar dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau telah memakai kami sebagai alat-alat-Mu Tuhan, yang tangguh, terampil, dan bisa dipercaya Tuhan. Sehingga akan banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa kembali ke Engkau Tuhan. Tuhan, semuanya aku serahkan dalam kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa. Amin.